Hasmi TV, media kebangkitan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Hasmi TV yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, hari Ahad atau malam Senin, tanggal 21 Maret 2021 bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1442 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk kembali bertemu dalam acara rutin kita, yaitu Bincang Dakwah. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini setelah kemarin kita bersama-sama mengkaji buku STH3, yaitu Tugas dan Tujuan, di bab yang ke-9 tentang keterpurukan. Sekarang insya Allah kita akan bersama-sama mendengar, menyimak pemaparan atau mengkaji tentang kebangkitan sejati di bab yang ke-10 dari buku yang sama, yaitu buku STH3 ini. Baik kaum muslimin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan hari ini narasumber kita alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Yang pertama, beliau adalah Ustadz Hawari. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz Anas. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua adalah Ustadz Deden Wahyudin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Baik kaum muslimin, sebelum kita menyimak dari pemaparan beliau-beliau ini, saya akan sedikit berbincang dengan para pemateri. Yang pertama Ustadz Hawari. Ustadz Hawari, untuk sekarang kesibukannya apa Ustadz? Kesibukannya ngajar daurah persiapan guru-guru untuk tahfidzul Quran, ya. Daurah persiapan guru untuk kaderisasi guru. Kaderisasi. Jadi ini tingkatnya memang untuk anak-anak yang akan tugas jadi guru gitu. Tugas jadi guru. Jadi guru di pesantren tahfidz begitu ya. Iya, betul. Ada berapa santri total semuanya? Untuk yang sedang sekarang ini 17 ya. Ada kemarin 17. Sudah lulus ya juga. Ini yang untuk sekarang berarti yang ini angkatan yang kedua angkatan ya. Dua, Oh iya. Ya, 17. Kemarin yang lulus juga sekitar 17 ya. Iya, sekitar 17. Sekarang 17 lagi ya. Dan ini setiap nanti akan terus ya, akan terus insyaallah beregenerasi gitu ya, iya. angkatan demi angkatan. Baik, kemudian Ustadz Deden nih, Ustadz Deden. Sekarang kesibukan apa Ustadz? Aktivitasnya? Sama sebenarnya. Sama ya, mirip ya sebenarnya ya. Di Mahat Takrimul Quran. Mahat Takrimul Quran. Quran. Iya. Ini bagian dari program beasiswa juga ya? Betul. Beasiswa. Jadi ini tingkat lanjutan dari MHI. Iya. Oh, tingkat. Jadi yang pertama MHI dulu, iya. Kemudian Takrimul Quran. Kemudian dari Takrimul Quran ke kita sini ke pelatihan guru ya. ya, Pelatihan. yang udah benar-benar siap dipetik ya dari para kader ini. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya berkah Ustadz. Amin. Mudah-mudahan dapat melahirkan kader-kader dakwah yang berkompeten Ustadz. Insyaallah. Amin. Dan kita mohon doanya dari kaum muslimin semuanya, doa dan dukungannya. Mudah-mudahan di Hasmi ini bisa mencetak kader-kader yang berkualitas. Baik, pemirsa kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja untuk berbincang dengan para pemateri ini di bab yang ke-10 tentang kebangkitan sejati. Pertama saya akan bertanya kepada Ustadz Hawari, Ustadz ya. Baik, di bab yang ke-10 ini Ustadz, pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan kebangkitan sejati dan unsur apa saja yang menjadikan terwujudnya kebangkitan sejati Ustadz? Jadi maksudnya apa sih, kan ini dari kemarin kita sudah viral gitu ya istilahnya, iklannya kebangkitan sejati, kebangkitan sejati. Maksudnya apa sih gitu ya? Kemudian unsur apa saja ini yang bisa menjadikan kebangkitan sejati terwujud begitu? Baik, silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Anas. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang budiman dimanapun Anda kini berada, pada kesempatan yang berbahagia kali ini alhamdulillahirabbil alamin kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah berkah ini. Mudah-mudahan menambah hidayah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, langsung saja Ustaz Anas, tadi pertanyaan sangat menarik ya tentang kebangkitan sejati ya.
apa yang disebut dengan kebangkitan sejati itu, ya insya Allah di buku ini sebenarnya sudah dijelaskan. Kita akan kupas lebih dalam insya Allah Dalam ta'ala, lagi, Ustaz, ya. Nah, manusia itu dalam perjalanannya menuju Allah Ya. Subhanahu wa taala itu mengalami beberapa fase gitu ya. Oleh Ibnu Qayyim jelas sekali dalam kitab beliau namanya Madarijus Salikin. Fi manzilati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ya. Itu dijelaskan fase-fase sebelum kita menuju kepada kebangkitan. Sebelum manusia bangkit itu ada fase namanya al-yaqdzah. Yaqdzah itu fase tersadar. Jadi sebelum kita bangkit itu tersadar dulu. Tersadar tentang apa ya yang dimaksudkan dengan fase ini? Fase di mana manusia itu menyadari akan tugas dan tujuan dia diciptakan di muka bumi ini apa gitu. Nah, biasanya itu diawali dengan sentuhan-sentuhan hidayah, Ustaz. Iya. Ya, dan ini fase yaqdzah ini awal kalau kita dari sejarah Islam itu sejak muncul ayat pertama turun. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq ya, dan seterusnya. Iya. Ya. Ayat ini begitu menggedor ya kaum muslimin pada saat itu tersadar tentang bahwa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian diturunkan wahyu yang mengubah seluruh kehidupan mereka menjadi fase yang baru. Baru setelahnya nanti ada namanya kebangkitan, bangkit kita ya. Setelah tersadar itu ibarat orang tertidur, itu kan ini dulu sadar dulu ya, baru dia akan bangkit gitu ya. Akan bangkit ya. Nah, kebangkitan ini ada dua yang dibahas dalam buku ini, adalah bangkitan yang sifatnya mungkin jasmani, dan kita lihatlah banyak revolusi industri, teknologi sampai poin berapa gitu kan, poin 1 atau poin 2 dan lain sebagainya. Nah, yang dimaksudkan kebangkitan sejati adalah kebangkitan ruhani yang kuat dan totalitas atau menyeluruh ya. Kebangkitan jiwa ya, yang kuat dalam artian ini totalitas, tidak parsial, karena memang Allah perintahkan kita untuk masuk Islam itu secara kafah. Bukan sepotong-sepotong. Iya, betul. Bukan hanya masalah ibadah saja ya. Jadi masalah akidah, keyakinan, muamalah, jalan hidup. Nah, itu kita totalitas. Iya. Kemudian itu terwujud dominasi ya, penitian kepada siratal mustaqim, yang artinya adalah penitian kepada jalan beragama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini penting sekali. Kenapa kita merujuk kepada Rasulullah dan para sahabatnya, bukan para pakar yang mungkin filosof gitu ya. Kemudian pemikir-pemikir barat, enggak ya. Karena dalam beragama kita jelas ya, panutan kita adalah Rasulullah SAW, dan orang atau generasi yang paling mulia adalah generasi sahabat gitu ya. Makanya mereka orang yang atau generasi yang paling berhak untuk kita rujuk dalam masalah-masalah agama ya. Kemudian meniti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang namanya dinamakan kebangkitan sejati itu adalah harus meniti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Bukan jalan hidup yang lain gitu ya. Nah, unsur-unsur apa yang bisa menjadi terwujudnya ya dari kebangkitan sejati itu ada 4 ya. Kalau di buku itu kan lenyapnya keterpurukan ya, rohani yang elemennya ada 4 nih. Berarti unsurnya adalah kalau di sini kepercayaan dan amal-amal syirik, berarti kalau lawannya adalah terwujudnya ketauhidan. Tauhid ya. Iya. Ketauhidan artinya dengan lenyapnya berbagai macam kesyirikan. Jadi yang namanya kebangkitan sejati adalah harus kebangkitan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditandai dengan lenyapnya berbagai macam bentuk kesyirikan. Baik dalam masalah akidah atau kepercayaan yang menyebar gitu kan, atau dalam masalah kesyirikan dalam masalah amaliyah. Amaliyah itu apa sih? Ya amal-amal yang itu adalah bentuk kesyirikan, seperti sujud kepada berhala, kemudian menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk tumbal misalnya banyak kan kalau misalnya bulan Syuro tumbal,
Atau nggak bulan suara kadang ingin bangun jalan tol tumbal, tower-tower yang gede gitu kan, Bikin tumbal. rumah gitu ya. Bikin rumah ada juga gitu, banyak gitu kan. Nah, ini pertama adalah terwujudnya tauhid ya. Iya. Artinya lenyapnya kepercayaan dan amal-amal kesyirikan. Yang kedua adalah yaitu terwujudnya sunnah atau penitian kepada sunnah Rasulullah SAW ya. Ditandai dengan lenyapnya kepercayaan dan amal-amal bid'ah. Iya. Ya. Ini penting sekali. Ya. Setelah ketauhidan adalah pilar kedua adalah sunnah atau ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana makna syahadat kan ada syahadat tauhid gitu kan. Kemudian tidak akan sempurna dengan kecuali dengan syahadat Rasul ya, dengan meneladani beliau. Jadi ketika kita berbicara tentang kebangkitan sejati, apa yang dimaksudkan dalam buku ini adalah harus terwujud penitian kepada sunnah Rasulullah SAW dalam segala bentuk amal ibadah. Kita nggak usah terlalu mungkin ini ya muluk-muluk dalam besar ya. Yang kecil aja makan atau minum dengan tangan kanan gitu kan. Iya. Kemudian keluar rumah dengan doa segala macam diawali dengan ini. Ini yang mungkin simpel yang kita kadang itu berpakaian, berpenampilan yang katakanlah tidak menyelisih syariat ya. Mulai dari mungkin ya kalau laki-laki kan sunnahnya yang punya jenggot ya dibiarkan gitu, yang punya Biarkan tumbuh ya. Biarkan tumbuh walaupun nggak ada perintah untuk menumbuhkan gitu. Ya dibiarin aja, biarin mungkin orang bilang apa kayak gitu ya. Iya. Terus pakaian nggak boleh isbal, yang laki-laki, yang wanita menutup aurat ya. Itu sudah standar lah gitu ya, standar ya dalam sunnah Rasulullah SAW yang itu sangat dikenal oleh masyarakat awam gitu ya. Mungkin hanya orang-orang yang keblinger ya, ya yang mungkin terlalu dalam akhirnya malah ini ya, benci sunnah ya, benci kepada sunnah gitu. Yang ketiga, Ustaz, begitu juga kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Unsurnya adalah ketika ya ketaatan secara kolektif itu ya mulai banyak dilakukan ya, atau yaitu dalam arti lain ya kemaksiatan kolektif itu ketika dibiarkan ini bertanda keterpurukan. Jadi kalau kebangkitan sejati itu ketaatan mendominasi secara kolektif, masyarakat itu cinta gitu. Mayoritasnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tidak menutup kemungkinan ada personalnya, satu dua orang yang tetap yang berbuat mungkin kemaksiatan, melakukan pelanggaran itu nggak bisa dihindari gitu ya. Betul. Artinya ketaatan secara kolektif itu secara mendominasi masyarakat Islami. Nah, ini yang kita ingin wujudkan itu, adanya kesadaran dari masyarakat. Bukan hanya bahwa dakwah atau mengajak kepada kebaikan itu bukan hanya tugasnya Pak Kiai, Pak Ustadz gitu kan. Kemudian siapa lagi Syekh itu enggak ya. Tapi setiap muslim ada kewajiban ya. Ada harus tersadar, menyadarkan diri gitu kan untuk mengambil peran ini ya. Sehingga ketaatan secara kolektif terwujud ya. Kemaksiatan tidak dibiarkan itu. Kemudian yang keempat ya. Jadi kebangkitan sejati itu ketika ya adanya keadilan yang ditegakkan juga ya. Ya. Karena apa? Karena dalam masyarakat yang dipenuhi dengan kezaliman terhadap sesama yang tidak dicegah, itu pertanda adalah sebuah keterpurukan. Jadi kalau kebangkitan sejati adalah keadilan itu ditegakkan. Hukum tidak tebang pilih. Tidak runcing ke bawah ya, tumpul ke atas enggak gitu kan. Dalam masyarakat Islami keadilan dijunjung tinggi. Sampai Nabi SAW itu pernah ya, Usamah bin Zaid itu pengen ini minta syafaat kepada seorang wanita Makhzumiyah agar enggak ditegakkan, dihukum gitu kan. Atas fi hadin min hududillah, kata Nabi SAW, apakah engkau ingin meminta keringanan dalam hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau Allah sudah tetapkan hukumannya begitu ya nggak boleh gitu ya. Supremasi hukum itu artinya harus ditegakkan. Sampai beliau berkata, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Artinya beliau nggak tebang pilih, walaupun itu putri tercinta beliau Fatimah gitu kan.
Ketika mencuri aku sendirilah yang akan menghukum gitu. Artinya ini apa? Ada teladan ya. Karena kalau hukum sudah tebang pilih, keadilan sudah tidak ada dalam masyarakat, ya nanti akan terjadi keterpurukan yang ada. Naudzubillah min dzalik. Nah, kurang lebih gambarnya seperti itu Ustaz Anas ya. Barangkali nanti Ustaz Deden bisa menambahkannya gitu. Baik, Masya Allah, syukran Ustadz. Ini luar biasa pemaparan di pertanyaan yang pertama ini, kaum muslimin yang berbahagia. Jadi jelas sudah bahwa yang dimaksud kebangkitan sejati itu adalah kebangkitan ruhani yang kuat dan menyeluruh, yaitu terwujudnya dominasi penitian Shiratal Mustaqim. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Hawari ya. Penitian jejak-jejak Rasulullah dan para sahabatnya, penitian manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini terjadi secara kolektif, begitu Ustadz ya? Iya, Bukan hanya satu orang di suatu masyarakat, bukan. Itu mungkin kebangkitan, cuman bukan kebangkitan yang sejati, begitu ya. Dan ini unsur-unsurnya itu, diantara yang pertama adalah tegaknya tauhid atau lenyapnya syirik, begitu kan? Yang kedua, kemudian tegaknya sunnah atau penitian kepada sunnah dan lenyapnya bid'ah. Karena lawan dari sunnah adalah bid'ah, yaitu hal-hal peribadahan-peribadahan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah ketaatan yang kolektif atau yang mendominasi, atau lenyapnya kemaksiatan gitu saja, atau kemaksiatan yang tidak dibiarkan sehingga lenyap begitu. Dan yang keempat adalah tegaknya keadilan atau lenyapnya kezaliman. Nah, dengan unsur-unsur tadi terwujud ya, tauhid, kemudian sunnah, kemudian ketaatan kolektif dan keadilan, maka ini bisa dikatakan atau akan terwujud kebangkitan sejati. Begitu Ustaz. Baik. Luar biasa Ustaz. Baik, yang kedua saya langsung kepada Ustaz Deden Wahyudin yang kelihatannya ini sudah siap untuk memberikan penjelasan di materi yang selanjutnya ya. Baik, Ustaz Deden. Kebangkitan sejati ini akan terwujud dengan lenyapnya tadi ya poin-poin keterpurukan yang elemen-elemennya tadi disebutkan ada 4 gitu Ustaz ya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan untuk melenyapkan keterpurukan tadi atau untuk menegakkan tadi poin-poin elemen unsur-unsur yang dapat mewujudkan kebangkitan. Begitu ya, kebalikan dari keterpurukan tadi. Apa sih yang harus kita lakukan ini? Baik, silakan Ustaz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terima kasih kepada Ustaz Anas atas kesempatannya. Sebagaimana tadi sudah kita dengar bersama ya, para pemirsa hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada, bahwa kebangkitan itu standarnya bukan hanya di kesemangatan dan niat baik saja. Tetapi di sana harus ada nilai-nilai yang disebutkan tadi, penitian di atas Shiratal Mustaqim. Harus musnah hal-hal yang sifatnya keterpurukan yang tadi disebutkan 4 poin tadi. Seperti yang tadi disebutkan, unsur yang pertama atau elemen keterpurukan pertama adalah adanya keyakinan-keyakinan yang bukan bersumber dari Islam serta kesyirikan-kesyirikan ya. Seperti orang-orang yang dia semangat untuk tawaf misalkan di kuburan tengah malam, semangat untuk baca Al-Quran di tengah malam atau sholat di kuburan. Ini bukan kebangkitan, walaupun semangat, walaupun amalnya kelihatan luar biasa bagus gitu kan. Mereka meyakini itu ibadah. Bahkan mereka meyakini itu ibadah. Ini bukan kebangkitan. Karena apa? Karena motivasi mereka melakukan itu semua bisa jadi karena ingin ada keberkahan atau hal-hal lain yang bukan bersumber dari Islam. Bahkan bisa jadi terjadinya kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan kesyirikan. Sehingga solusinya bagaimana mereka bisa kembali kepada kebangkitan ya dengan tauhid. Dengan tauhid, dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Apa itu Allah, apa itu hak-hak Allah, apa kewajiban kita kepada Allah, apa pekerjaan-pekerjaan yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Kayak orang yang menganggap sial misalkan nomor 4, dia senantiasa menghindar nomor 4 13 biasanya. Ini tidak akan pernah sembuh, tidak akan bisa sembuh sampai kapanpun kecuali dia itu ada ketauhidan di dalam hatinya, kembali kepada Shiratal Mustaqim, gak bakalan sembuh dan lain sebagainya. Jadi solusinya ya tadi harus dicerahkan dengan ilmu-ilmu yang memang ilmunya itu
ilmu kemurnian, ilmu ketauhidan. Kemudian yang poin kedua yang tadi yang disebutkan juga tentang kepercayaan-kepercayaan, sehingga dia melakukan hal-hal yang sifatnya secara tidak langsung itu melanggar pengikutan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka itu motivasinya apa? Pahala yang besar dari Allah. Kayak orang yang puasa misalkan 24 jam, putih ya. Mereka ingin pahala besar. Bahkan mereka bisa jadi mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Hanya saja mereka ya tadi tidak paham, butuh pencerahan, butuh pencerahan. Begitupun poin yang ketiga, yang terjadinya kemaksiatan yang secara kolektif terbuka dan terbiarkan, begitupun dengan kezaliman di antara kaum muslimin atau manusia secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Balitaba'al ladzina dzalamu ahwa'ahum bighairi ilmin." Kan tetapi orang-orang yang zalim, mereka mengikuti hawa nafsunya itu tanpa ilmu. Jadi di sini memang secara umum ya, semua faktor elemen ini itu mereka itu kurangnya ilmu. Tidak adanya pemahaman atau kurangnya ilmu, sehingga dibutuhkan apa? Pencerahan jiwa-jiwa kepada mereka, dakwah ya, dakwah. Dakwahnya tentunya kepada shiratal mustaqim secara terorganisir ya. Sehingga dengan terorganisir insya Allah akan menjadi mudah untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan di hadapannya, begitu Ustaz. Masya Allah, luar biasa ini pemaparan ringkas tapi mengena sekali ya dari poin-poin unsur keterpurukan tadi yang harus dilenyapkan dengan cara apa gitu ya. Kalau misalkan syirik ya dengan cara mendakwahi kepada mereka supaya kembali kepada tauhid. Ya, kalau mereka banyak berbuat bid'ah, ya kaum muslimin atau satu masyarakat maka mendakwahi mereka, memberikan pencerahan mereka untuk kembali kepada sunnah ya, termasuk masalah kemaksiatan, kezaliman ini intinya di mereka itu karena kurangnya atau tidak adanya ilmu gitu saja, atau kurangnya pemahaman tentang hal ini, sehingga ya yang harus kita lakukan adalah mendakwahi mereka, dan dakwah tadi dengan dakwah kemurnian, kemudian dengan cara berjamaah, cara organisir, karena masalah umat ini terlalu besar untuk dipikul sendiri gitu Ustaz ya. Besar dan baik, kompleks ya. Terima kasih, syukran Ustaz Dedan Wahyudin yang telah memberikan pencerahannya, sangat bagus sekali. Kemudian masih kembali kepada Ustaz Hawari sebelum nanti kepada kaum muslimin, pemirsa dan teman-teman semuanya untuk bersiap-siap, silakan untuk berinteraktif. Namun setelah kita selesai berdiskusi dengan para pemateri ini, silakan bisa catat nomor untuk teleponnya atau WA-nya di 0812 1563 9779. Mungkin bisa ditampilkan untuk operator. 0812 1563 9779. Ini bisa WA atau telepon, insyaallah di WA atau telepon kita akan berikan kesempatannya. Baik Ustadz Hawari, yang selanjutnya pertanyaannya Ustadz, sebenarnya yang dimaksud dengan orang-orang yang bangkit itu seperti apa sih gambaran dari kepribadian mereka ini? Ini personal gitu Ustadz ya. Boleh personal, boleh kolektif lah gitu. Tapi seperti apa sebenarnya? Silakan Ustadz. Ya baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gambaran orang yang bangkit ya? Bangkit rohaninya gitu ya. Betul. Ada dua indikasi paling tidak, indikatornya. Pertama, orang yang bangkit itu adalah orang yang berakidah benar. Gitu ya. Berakidah ada membangun paradigma ideologinya, akidahnya ya, teologinya itu dengan benar. Nah, masalah akidah ini dalam Islam sumbernya harus jelas ya. Yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Selain itu tidak bisa dijadikan keyakinan seperti mimpi gitu kan, kecuali mimpi para nabi ya, itu kan dibenarkan oleh wahyu gitu ya. Kalau mimpinya orang bisa jadi benar bisa jadi salah. Saya mimpi dikasih amalan tertentu, zikir atau bacaan-bacaan ketemu Jibril, ketemu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau ketemu Syekh Nabi Khidir gitu kan. Itu sering gitu kan. Atau kasyaf, penerawangan. Perawangan, nanti kamu kan tadi dari rumah begini dan begini ya. Nanti dikasih amalan begini dan begitu ya. Akidah yang benar dibangun benar-benar di atas fondasi yang kuat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.
Selain itu seperti penerawangan ya atau ramalan-ramalan ya tidak dijadikan sebagai sumber dalam berakidah. Bahkan kitab-kitab yang lain Ustaz ya. Primbon Yang, misalnya. Primbon di Jawa itu di Jawa ya khususnya suka banyak Jarobat. Ustaz. Iya. Banyak primbon. Jawa Barat. Primbon itu banyak sekali gitu ya, atau kitab-kitab musik mungkin ya, kitabnya para pujangga Betul ya. ya. Jawa. Iya. Gak Tidak boleh dijadikan akidah ya, keyakinan iya, apa-apa. keyakinan tuh ramaran Joyoboyo atau Joyoboyo, apa iya. gitu. Macam-macam iya. Iya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala harus ya dibangun di atas itu ya. Benar-benar ya dengan apa? Dengan wahyu, dengan dalil yang sahih. Yaitu dalam untuk mendapatkan akidah yang benar ya. Yang kemudian yang kedua indikatornya orang yang bangkit ya secara rohani dengan kebangkitan sejati adalah dengan amal yang benar. Ya. Amal yang benar. Kalau tadi akidah cenderung kepada ilmu ya, karena ilmu kemudian harus menelurkan amal. Ya. Amalnya benar ya, standar kebenaran ini dalam amal itu ada dua. Ya. Pertama adalah ikhlas ya tadi ya, ikhlas itu maksudnya amalan itu hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh orang berdoa kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah ya. Kemudian katakanlah bertawakal kepada selain Allah pakai jimat-jimat apa, kemudian panglaris gitu kan. Banyak kan gitu. Kemudian sabuk atau apa kayak bahkan mushaf yang kecil namanya apa? Stambul ya. Yang segini itu digantung di mobil biasanya. Kecil sekali segini. Biar selamat. Biar Jadi selamat. jimat juga ya. Karena kan diturunkan untuk dibaca tapi dia buat jadi hiasan. Termasuk yang ditempel di dinding-dinding Ustaz. Iya. Kursi segala macam gitu ya di Kalau itu sebagai sarana mungkin tawakal itu termasuk ya, tidak boleh ya. Ya, raja-raja biasanya raja atau di jendela itu ayat-ayat potongan-potongan Di atas gitu. pintu begitu biasanya ya. Nah, itu apa harus dihindari ya. Iya. Jadi tadi pertama harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua pilar ini ya untuk mendapatkan amal yang benar. Tanpa ikhlas dan ittiba nggak mungkin gitu. Ittiba itu ya artinya ketika kita ibadah itu sesuai dengan contohnya Rasulullah SAW. Sholat kita ya sesuai, nggak boleh kita sholat ikhlas tapi sholatnya pakai bahasa Sunda gitu kan, bahasa Jawa atau bahasa Betawi dan lain sebagainya ya. Biar khusyuk. Nah itu nggak ittiba itu walaupun ikhlas gitu kan. Kemudian kita pingin apa katakanlah pingin melakukan satu bentuk ibadah berupa kurban gitu kan. Korban kan sudah jelas ya min bahimatil an'am ya, jadi binatang ternak yang dikenal oleh syariat yaitu min ibil unta ya, bakor yaitu sapi kan atau gonam gitu, domba atau kambing gitu. Ya mungkin jangan sampai korban pakai ayam. Itu kan enggak termasuk kategori syar'i gitu ya. Jadi harus ini sesuai dengan ini. Dengan petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian apa namanya karakteristik ya gambaran orang yang bangkit ini kita bisa lihat dari dari ayat Al-Qur'an tepatnya di surat Ali Imran 135. Ali Imran 135 ya. 135 itu gambaran bagaimana sosok-sosok yang bangkit. Ya. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, yaitu orang-orang yang mereka melakukan fahisyah. Fahisyah ini bukan sekedar dosa kecil. Iya. Tidak disebut fahisyah itu kecuali dosa yang sangat besar, keji gitu, seperti zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina karena dia fahisyah. Keji sekali. Dosa yang manusia sendiri sebenarnya sangat membenci gitu. Membenci, makanya disebut keji. Secara adat saja. Secara adat gitu ya. Bahkan binatang juga membenci. Iya, enggak usah kita kera itu ya. Iya. Enggak usah kita bicara agama lah. Orang zina itu aslinya kecuali mungkin yang udah hilang fitrahnya gitu ya. Betul. Itu secara tabiat basyariyah manusia normal itu yang namanya zina itu keji sekali. Tapi orang-orang yang berbuat keji ya, idza fa'alu fahisyatan termasuk kesyirikan, membunuh itu juga keji. Membunuh, minum khamr ya.
keji itu ya. Au dzalamu anfusahum, atau berbuat kezaliman kepada diri mereka sendiri. Segala bentuk kemaksiatan itu disebut kezaliman. Dan yang paling besar adalah kesyirikan. Ya, inna syirka la dzulmun azim. Ya, kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Ya. Ini Allah memberikan gambaran ya, orang-orang yang idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha, mereka langsung ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, minta ampun, minta mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka. Ya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Enggak ada manusia bisa nebus dosa gitu kan dengan membayar, dikasih surat pembebasan dosa. Enggak ada, hanya Allah yang bisa itu mengampuni dosa. Nah, ini poin yang selanjutnya menarik ini. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang itu setelah tahu itu fahisyah, itu dosa keji, itu dosa besar ya. Mereka walam yusiru ala ma fa'alu, tidak ketagihan, tidak terus-terusan terhadap dosa ya. Mungkin bahasanya mungkin ketagihan, keenakan, mabok, kecanduan gitu. Keenakan berbuat zina, naudzubillah ya. Walam yusiru ala ma fa'alu ya. Jadi kenapa? Karena ada banyak orang yang mereka itu isror. Isror itu artinya udah kecanduan banget gitu, terus-menerus ya. Kenapa orang tempat-tempat zina itu merebak? Karena zina itu memang mencandu gitu. Miras itu kenapa sampai orang ada mudminul khamr, sampai mabuk, orang sampai kecanduan narkoba, sampai sakau gitu kan. Karena memang itu mencandu. Ya. Nah, ini orang-orang seperti ini, orang-orang yang bangkit seperti ini, ketika dia tahu itu fahisyah, walam yusiru ala ma fa'alu, udah deh, itu dipaksa atas diri mereka sendiri ya. Kenapa? Takut karena Allah Subhanahu wa taala, ditahan nafsunya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa ya. Jadi takut, kemudian menahan hawa nafsunya, itu nanti akan dibalas dengan surga. Seperti ini balasannya ayat yang ke-136, ulaika jazaohum maghfirah mir rabbihim. Jangan takut ya. Allah akan membalas maghfirah walaupun seorang pernah membunuh, pernah berzina, pernah riba, pernah syirik sekalipun, sihir sekalipun. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan maghfirah min rabbih wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Sudah itu dikasih surga. Ya, karena artinya kalau dosa itu diampuni Allah ya, dihapus sama Allah, nanti di akhirat ya sudah, ini balas otomatis surga. Yang mengalir di bawah pohon-pohon di surga, taman itu ya, sungai-sungai banyak ya, sungai banyak sekali, dan sungainya itu ya bisa mengalir, bisa kita kita desain gitu ya. Kata Ibnu Qayyim dalam Nuniyah itu sungai itu nggak ada kalau bahasa Jawa itu perengan, itu tepian gitu. Nggak ada tebing. Ngalir aja gitu kan. Ngalir ya. aja bisa kita belokkan sesuai dengan kehendak gitu ya. Bisa kita minum. Bisa kita minum. Ya, anhar ya, dalam surat Muhammad itu kan mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum min ghairi asin, ya, dari air yang sangat jernih, dari susu yang sangat putih ya, tidak berubah rasanya. Lam yataghayyar ta'mu. Artinya kalau di dunia kan kalau kita punya susu habis diperah pagi, sorenya dibiarin basi. Nah, ini lam yataghayyar ta'mu, ya, fresh terus betul. Ya, kemudian min khamril ladzatil lisyaribin. Khamr yang tidak buat mabuk gitu. Karena ladzah ada bagi yang nikmat ya, memberikan, emang khamr itu menimbulkan nikmat gitu ya. Tapi kalau di dunia wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Islam enggak mengingkari kalau di khamr itu ada manfaatnya, orang jual beli dapat untung, tapi kerusakannya jauh lebih parah, makanya dilarang gitu kan. Kemudian dari min asalim musaffa, dari madu murni. Itu ada di surga. Madu murni ya. Madu murni gitu. Kalau di sini madunya walau gitu. Semuanya tulisan madu. Apakah murni madu atau murni campuran? Gitu. Nah, itu gambaran yang sangat luar biasa bagi mereka yang bangkit. Jadi orang yang bangkit itu bukan orang yang kayak malaikat, mohon maaf. Enggak ada sebenarnya orang kayak malaikat gitu. Enggak ada.
yang maksudnya yang maksum gitu, enggak. Ada sosok pejuang gitu kan, sosok pejuang kebangkitan sejati itu kadang punya masa lalu yang seperti dzalamu anfusahum atau fa'alu fahisyatan. Katakanlah dulu seperti inilah Umar bin Khattab kan pernah menceritakan dulu menyembah apa gitu kan, sama kaum muslimin sangat keras gitu kan. Permusuhannya sangat keras, begitu juga para sahabat yang lain, Khalid bin Walid sebelum itu. Tapi mereka begitu masuk Islam ya, nggak minder gitu ya. Artinya mereka jadi yang terdepan ya. Khairukum fil jahiliyah, khairukum fil Islam gitu. Faqahu atau faqihu ya. Sebaik-baik di jahiliyah, masuk Islam tetap gitu. Yang emas makan tetap emas gitu. Nah, kurang lebih begitu Ustaz. Mungkin Ustaz Deden silakan ada yang menambah. Luar biasa kaum muslimin semakin hangat di malam hari ini. Masya Allah, Ustaz Hawari memberikan penjelasan yang sangat bagus sekali dengan panjang lebar, tapi Masya Allah semuanya kalau boleh diistilahkan ini daging semua ini. Ustaz ya. Artinya nggak ada yang sia-sia kita menyimak pemaparan dari beliau ini ya. Kalau indikatornya tadi ada dua. Kalau orang yang bangkit itu dia yang pertama berakidah benar, yang kedua beramal benar. Akidah benar itu akidah yang murni, yang dia keyakinan itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah ya, bukan dari sumber-sumber yang lain begitu ya. Kemudian beramal benar itu artinya amalnya ikhlas. Kalau sholat ya sholat untuk Allah, bukan sholat untuk orang ya gitu misalkan. Puasa pun dia puasa untuk Allah, bukan puasa untuk yang lainnya, termasuk ibadah-ibadah yang lain. Kemudian ittiba yang kedua ya, amal yang benar itu ikhlas dan ittiba. Ittiba itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebanyak apapun amalan sholat kita, kalau sholat itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, maka tidak akan diterima, begitu Ustaz ya. Jadi salah atau tidak benar amal itu. Jadi ada dua indikatornya, dan gambarannya tadi disampaikan dalam surat Ali Imran 135-136, yaitu orang yang bangkit itu ketika dia berbuat keji, kemudian mendolimi diri sendiri atau mendolimi orang lain, dia segera ingat kepada Allah dan memohon ampun gitu Ustaz ya. Jadi dan setelah itu pun, setelah ingat memohon ampun dan dia tahu itu perbuatan keji, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, dia tidak meneruskan. Ya bukan seperti orang-orang dia ingat tapi besok lagi gitu ya. Itu bukan orang yang bangkit Ustaz ya. Ada istilahnya STMJ kata. STMJ, salat terus maksiat jalan. Ini naudzubillah min dzalik, yang mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita meninggalkan hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk orang-orang yang bertaubat seperti ini, dia akan diberikan balasan surga gitu ya. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan bahwa keburukannya itu akan digantikan dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Baik, syukran Ustaz Hawari, ini penjelasan yang sangat luar biasa. Pemirsa dan kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kembali kepada Ustaz Deden. Insyaallah ini akan semakin seru ya. Ustaz Deden, keuntungan apa? Ini bicara keuntungan. Ini soalnya biasanya kita kan begitu ya, hitung-hitungan ya. Jadi kalau orang yang bangkit itu sebenarnya apa yang akan didapat, atau keuntungan apa yang akan didapat untuk orang-orang yang bangkit, atau janji Allah itu apa sih gitu ya untuk orang-orang yang bangkit? Silakan Ustaz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kalau manusia itu memang senang diberikan kabar gembira. Kabar gembira. Memang tujuannya biar semangat ya. Betul Ustaz ya. Dan itu merupakan manusiawi sekali ya. Iya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal-hal yang memang seperti ini di setiap manusia. Manusia ya. Semangat dengan ada kabar-kabar ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila 'amalan salihan min dzakarin aw untha. Ya. Barang siapa yang beramal salih. Ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu amal senantiasa memiliki sifat salih. Ya. Karena tidak setiap amal itu salih gitu. Ya. Jadi mafhum mukhalafannya tidak setiap amal itu salih. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan amal yang salih. Kata para ulama, salih di sini ya tadi yang dijelaskan oleh Ustaz Hawari, harus mengandung dua kriteria. Sehingga amal tersebut
memiliki efek atau akibat yang nanti akan Allah berikan janjinya. Janjinya. Betul. Jadi kalau amalnya nggak saleh, boro-boro dapat janjinya, bisa jadi dia Sebaliknya dapat iya, adab. terpuruk kan? Terpuruk, iya. Kayak tadi dia sholat, ternyata sholatnya ada riyanya, ada Betul, syiriknya. iya. Sholatnya menjadi maksiat bagi Maksiat, dirinya. iya. Gitu. Begitupun dia zikir, ternyata zikirnya berbeda dengan apa yang Rasulullah contohkan. Ternyata zikirnya menjadi azab bagi Adab dirinya. iya. Makanya amal yang saleh di sini adalah saleh di sini maksudnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan. Iya. Ya, seperti itu. Jadi ada muatan kebangkitannya amalnya. Iya, betul. Min zakarin au unsa, artinya semuanya, Iya. laki-laki ataupun perempuan. Tidak dibedakan Ustaz, Ya, wa huwa mu'minun. Ya, ini pun menjadi syarat juga. Iya. Harus ada keimanan di dalam Iya. jiwanya. Ya. Bukan ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Bukan karena malu. Saya tobat karena malu lihat orang, jadi saya tobat, tidak. Harus benar-benar adanya keyakinan di dalam jiwanya bahwa dia itu memang harus bertobat kepada Allah dan dia harus bangkit. Iya. Nah, di sini akibatnya nih. Janji Allah ya. Janjinya keuntungan nih. kita. Tadi gitu. sebabnya beramal salih ya. Amal yang benar, ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasul, maka ini akibatnya fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala sungguh akan memberikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang aman, nyaman lah. Iya. Repeh rapih. Kalau keluarga itu sakinah mawaddah warahmah. Iya. Tapi tadi harus bangkit dulu dia. Betul. Harus bangkit dulu. Maka di dunia pun dia akan Allah berikan, akan di sisi dunianya akan dibangkitkan. Kan jenis keterpurukan ada keterpurukan duniawi. Iya, ya. betul. Solusinya ya ini. Amal saleh bangkit sejati, maka dunianya pun dia akan Allah bangkitkan. Berikan ya. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan najziyannahum, sungguh. Ini pakai penegasannya luar biasa Allah ya. Dari lam, taukid kemudian ada nun juga di belakangnya. Artinya Allah benar-benar akan memberikan balasan. Bahkan di sini dikatakan bi ahsan. Dengan balasan dari apa yang telah mereka lakukan dari amal solih tadi, lebih ahsan dengan lebih baik atas apa yang telah mereka lakukan. Jadi balasannya tidak pernah terbesit oleh pikiran, tidak pernah terlihat oleh mata itu kan, terdengar oleh telinga. Benar-benar di luar apa namanya hayalan mereka, di luar dugaan ya. Di luar dugaan. Pokoknya jadi tidak akan tercapai walaupun di hayal-hayal. Iya. Saking bagusnya ahsan bima makanu ya'malun. Jadi dunia akhirat Allah berikan apa namanya? Janji yang luar biasa. Keuntungan ya. Keuntungan Dunia dan yang akhirat. luar biasa. Keuntungan yang tidak ada kerugiannya. Kemudian dalam ayat yang lain, Quran surat Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di situ, memberikan janji kepada orang-orang yang bangkit ya. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri itu mereka bangkit, beriman dan bertakwa, artinya bangkitnya sejati ya, bukan bangkit yang tidak sejati, kebangkitan sejati. Maka lafatahna, sungguh kami telah bukakan, artinya akan dibukakan. Pasti dibukakan. Pasti dibukakan. Apa kepadanya? Barokat, tambah-tambah kebaikan. Ya. Baik dari sisi dunia, ya, tentunya dari langit wal ardi maupun dari bumi. Akan Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Namun kebanyakannya, realitanya kebanyakannya orang-orang itu mendustakan sehingga fa'akhadnahum, kami siksa atas apa yang telah mereka lakukan. Begitupun di zaman tabi'in, kalau tidak salah Hasan Basri ya. Hasan Basri juga ketika dia ada orang yang bertanya tentang perihal problem yang menimpa dirinya, tidak punya anak, kemudian pailit, kemudian tidak punya harta, artinya keterpurukan lah orang ini setelah duniawi. Maka solusinya suruh istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin itu Ustaz Anas. Masya Allah, baik, luar biasa ini pemirsa dan kaum muslimin yang berbahagia. Jadi
untuk orang-orang yang bangkit itu ada keuntungan yang akan dia dapat, bahkan disebutkan dunia dan akhirat ini Ustaz ya. Dan ini di sini baru 2 ayat. Di ayat-ayat yang lain dalam Al-Qur'an itu banyak sekali janji-janji Allah untuk orang-orang yang bangkit seperti itu ya. Yang seperti tadi disebutkan oleh Ustaz Jajan dalam surat An-Nahl dan surat Al-A'raf. Nanti teman-teman dan pemirsa bisa dibuka lagi ya. Baik, kemudian kembali kepada Ustaz Hawari. Ya Ustaz Hawari ini kalau kita melihat di orang-orang barat ini kan dari sisi duniawi Ustaz ya, orang barat nih, orang-orang non muslim ya katakan. Mereka itu terlihat bangkit dari sisi duniawi, sukses, maju gitu kan. Peradabannya juga kalau boleh dibilang, kemudian teknologi dan sebagainya, maju mereka. Nah, bolehkah kita mengikuti jejak mereka Ustaz? Dalam arti langkah-langkahnya dan sebagainya ya. Karena ada istilah kalau pengen maju ya harus meninggalkan agama gitu kan. Kalau nggak salah ada istilah begitu Ustaz. Iya, kalau nggak salah. Nah, ataukah ini harus ada sisi yang berbeda dari kaum muslimin itu? Tafadhol Ustaz, silakan. Baik ya. Baik kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang beriman dimanapun Anda kini berada ya. Memang tidak bisa dipungkiri ya secara duniawi ya. Barat memang memiliki berbagai macam kelebihan ya. Hal yang positif kita tidak mengingkari hal itu ya. Dari teknologi memang banyak muncul ya dari Barat ya. Mungkin baik dalam sisi komunikasi atau sisi kesehatan itu. Tapi kita ingat gitu ya bahwa sebelum mereka dulu maju itu Islam sebenarnya sudah jaya. Sudah lebih ya. Banyak mereka yang mengambil kedokteran dari Islam ya. Kemudian algoritma matematika gitu kan, penerbangan Ibnu Firnas gitu kan. Percobaan-percobaan itu sudah diambil dari umat Islam dan mereka kembangkan itu ya. Mungkin sejak revolusi industri lah katakanlah itu di Inggris itu yang mungkin sejarahnya sudah maklum lah. Akhirnya banyak kemajuan dari sisi teknologi industri gitu. Tapi tadi benar tadi ada yang mungkin agak menggelitik gitu ya. Kalau misalnya Barat itu maju karena memang meninggalkan agama yang saat itu dianut kan tidak sesuai dengan ajaran gereja mereka gitu. Artinya tidak sesuai dengan ajaran yang benar versi mereka. Nah, kalau kita umat Islam sudah dikasih agama yang benar, kalau pengen maju malah meninggalkan agama aja kebalik ya. Terpuruk nanti. Kalau kita harus malah justru harus mendalami agama. Harus mendalami dan berpegang teguh dengan agama. Dan ada perbedaan substansi kebangkitan antara umat Islam dengan orang-orang Barat yang mayoritasnya kafir katakanlah begitu. Ya, mereka dari sisi teknologi bisa membuat orang mungkin takjub lah. Tapi di balik itu semua kerusakan di balik teknologi yang itu sangat parah juga. Ya, banyak terjadi pembunuhan gitu kan, kemudian eksploitasi ya, atau ilmu yang dikembangkan untuk memperbudak menjajah bangsa lain. Betul. Ya, itu kan banyak ya, dibuatlah sistem keuangan gitu kan, akhirnya untuk menjajah bangsa lain yang kebanyakan yang dijajah ini bangsa muslim gitu ya. Dimiskinkan secara sistematis gitu ya, strukturalnya ada gitu kan. Ya, jadi mereka punya teori untuk memiskinkan negara, dibuat perang gitu kan, sehingga dimiskinkan dengan perang, kekacauan itu ya. Kalau dikirim wabah virus gitu ya, virus buatan katakanlah gitu ya. Ada kan senjata biologi seperti itu. Tidak dipungkiri hal seperti itu ya. Nah, kaum muslimin ketika ingin bangkit ya, maka harus berpegang kepada Islam, tidak boleh dilepas ya. Tidak boleh dilepaskan itu ya. Kalau dari sisi mungkin duniawi tidak masalah kaum muslim misalnya mengambil gitu kan yang tidak ada di umat Islam ya, untuk dimanfaatkan sebagai sarana dakwah misalnya, sebagai sarana menyebarkan Islam misalnya ya. Bisa aja kita belajar misalnya masalah teknologi gitu kan. Mungkin harusnya ke depannya gitu kan. Umat Islam sudah mempunyai itu sendiri ya, sistem sendiri gitu yang mandiri yang gitu, berbeda dengan orang Barat gitu ya. Jadi kalau nggak jualannya numpang di lapaknya orang gitu ya. Mau dakwah kita kan masih numpang gitu kan. Itu kan platformnya masih numpang di mereka gitu kan.
Ini PR juga ya, umat Tapi ada Islam. satu istilah gini saat seperti nggak apa-apa nih Facebook, kemudian kayak kita Facebook kan streaming dari YouTube. YouTube buatan orang-orang kafir. Iya. Nggak apa-apa kita pakai senjata mereka untuk membunuh mereka gitu. Katakanlah begitu. Iya, senjata makan tuan gitu. Iya. Iya. Barangkali. Betul, lanjut. Tapi mau nggak mau kita harus ngikutin aturan kan. Iya, yang benar. kadang nggak enak, nggak untung ruginya Iya, itu. betul. Ala kulli hal ini PR kita umat Islam Masya ke Allah. depan ya, menguasai sistem keuangan yang Iya. Islami, tidak ada riba gitu kan. Betul. Membuat mungkin katakanlah kalau memang arahnya ke digitalisasi sampai cryptocurrency pun umat Islam harus pandai menguasai cryptocurrency gitu kan. Big datanya pun umat Islam juga harus ke sana, punya ilmu tentang hal itu gitu ya, sehingga nanti kebangkitan dalam agama itu kalau tidak ditopang, karena agama kalau kekuasaan tidak ditopang dengan dengan dakwah dengan itu yang terjadi kerusakan. Tapi kalau dakwah tidak ditopang dengan kekuasaan ya Kurang maksimal betul, juga. Iya. Jadi masalah itu kebangkitan dari sisi teknologi orang barat ya, kita tidak perlu takjub gitu kan, tidak perlu kita akhirnya meninggalkan Islam, melepaskan Islam untuk maju seperti mereka, tidak perlu. Dan jangan sampai kita minder kita Jangan sampai berhadapan kita dengan minder. orang barat, karena Iya. kita walau bagaimanapun kita a'launa ya, Iya, lebih tinggi daripada Wala mereka. tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun ya gitu Masya kan. Allah, luar biasa. Jangan sedih, jangan lemah. Iya. Kemudian Allah juga berfirman, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum ya wa ma dha'afu wa mastaqam dan lain sebagainya ya. Betapa banyak itu orang yang berperang bersama para nabi itu sedikit jumlahnya. Sedikit. Tapi kami fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan biidznillah. Intinya kesabaran ya. Iya. Dan memang salah satu upaya mereka adalah menakut-nakuti umat Islam. Kita sudah punya nuklir segini gitu kan. Itu bikin minder kalau nggak ada iman gitu kan. Wah, kita udah punya senjata biologi sekian, laboratoriumnya sudah ini gitu kan. Nanti siap disebar atau siap digunakan. Ya tentaranya terhebat dibuat gitu ya, dibuat propaganda. Sofos gitu. Ya itu kerjaannya memang begitu, perang Gitu, itu salah satunya buat gentar. Iya benar. Ya buat gentar takut gitu. Ya Perang barangkali itu psikologi. ya. Iya. Iya. Itulah kerjaan dulu mungkin kalau orang itu di Madinah itu saat ada namanya murjifuna fil Madinah. Al murjifuna fil Madinah gitu. Sukanya nakut-nakutin umat Islam. Jangan maju dah, jangan begini. Tapi itu dalam tanda kutip dari kaum muslimin. enggak, Kalau dari munafik ya. Yang menampakkan dia seolah-olah seorang muslim padahal munafik ya. Iya, nakut-nakutin, gembos-gembosin kaum muslimin begitu. Iya. Warjifuna fil Madinah begitu, naudzubillah ya. Iya. Allah taala alam. Masya Allah, baik Ustaz. Syukran Ustaz Hawari atas penjelasannya tentang perbedaan antara kebangkitan sejati dengan kebangkitan orang-orang barat, dan kita tidak perlu silau atas kebangkitan mereka, karena walau bagaimanapun kita lebih tinggi kedudukannya ya daripada mereka. Dan tentunya kalau kita mau bangkit pun jangan seperti mereka. Artinya jangan plek 100% mengekor kepada mereka. Karena kebangkitan kaum muslimin itu harus benar-benar bersih dari dosa dan kemaksiatan. Tidak ada lagi riba gitu saja. Tidak ada lagi minum-minuman yang haram, makanan yang haram ya, walaupun lezat dan sebagainya. Nah, inilah kebangkitan yang sejati dari kaum muslimin. Baik pemirsa dan kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiba saatnya kita mempersilahkan untuk teman-teman dan pemirsa untuk bertanya atau berdiskusi secara langsung kepada narasumber kita. Saya persilahkan di 0812 1563 9779 di WA atau telepon. Baik Ustadz, ada dari WA ini, dari Riyadi. Saya ke Ustadz Deden ya, karena barusan Ustadz Hawari. Ustadz Deden Wahyudin, nama saya Riyadi, asal kota Bekasi. Assalamualaikum Ustadz. Kita membahas kebangkitan Islam, ketika membahas kebangkitan Islam, kadang ada yang menyebut Islam bisa bangkit melalui ekonomi, Ustadz ya. Kemudian Islam bisa bangkit melalui politik, Islam bisa bangkit melalui pendidikan dan lain-lain. Ada yang menyebut demikian ya. Bagaimana kaitannya
kebangkitan tersebut dengan kebangkitan ruhani, Ustaz Deden. Masya Ya, Allah. mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada yang kalau lagi bahas tentang kebangkitan Islam, ada yang menyebut Islam bisa bangkit dari ekonomi, Islam bisa bangkit dari politik, Islam bisa bangkit dari pendidikan dan lain-lain. Nah, bagaimana kaitannya dengan kebangkitan itu dengan kebangkitan ruhani? Kaitannya seperti apa? Silakan Ustaz. Tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Tadi kita sudah membahas tentang kebangkitan sejati itu memang asasnya itu kebangkitan ruhani. Betul. Ya. Jadi kebangkitan yang memang berasas pada penelitian Shiratal Mustaqim. Berarti apakah ada kaitannya? Ya pasti berkaitan. Harus berkaitan. Harus berkaitan. Mau itu ekonomi, mau itu politik atau Betul. apapun itu yang sifatnya di dunia ini harus didasari dengan kebangkitan ruhani. Artinya harus bebas tadi dari kesyirikan, harus bebas tadi dari kebid'ahan, harus bebas dari pengikutan hawa nafsu, kemaksiatan, harus bebas dari praktek-praktek kezaliman. Ya. Sehingga dengan adanya ini, insya Allah semuanya bisa bangkit. Ya. Mau itu ekonomi, bebas dari riba misalkan, mau itu politik, bebas dari kezaliman dan lain sebagainya. Begitu kurang lebih. Pendidikan, pendidikan juga begitu ya. Betul. Jadi Pak Riyadi ya, ini di Bekasi. Jadi semuanya harus berkaitan ya antara kebangkitan yang tadi disebutkan. Bahkan asasnya harus rohani. Asasnya harus rohani ya, karena nggak mungkin kalau rohaninya nggak bangkit nanti ya kalau mau apa tadi ekonomi pasti ya ada ribanya gitu kan. Itu nggak, kalau nggak bangkit pasti begitu kan Ustaz? Atau ada kedolimannya di situ gitu kan, riba yang paling berbahaya itu. Kemudian kalau politik pun demikian. Menghalalkan segala cara dan lain sebagainya. Pendidikan pun pasti akan demikian. Yang pendidikan kalau nggak bangkit dari rohaninya, pendidikan katakanlah ya, praktek kalau yang kita lihat misalkan laki perempuan campur. Betul. Ini kan keterpurukan sebenarnya dalam pendidikan gitu ya. Atau ajarannya misalkan ada unsur kesyirikan diajarkan misalkan, mungkin atau yang sesuai, liberal lah atau pemahaman liberal dan sebagainya masuk ke sana gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi memang justru asasnya itu harus kebangkitan rohani. Ini Pak Riyadi di Bekasi. Terima kasih atas partisipasinya. Kita lanjut lagi, silakan di telepon 0812 1563 9779 ya, bisa telepon ataupun WA. Masih ditunggu. Baik, ini belum ada yang masuk ya, silakan ditunggu teleponnya. Biasanya sampai jam berapa kita? 9:30 ya. Masih banyak waktunya dari acara kita di malam hari ini. Baik, mungkin sambil nunggu dari teman-teman ini ya, Ustadz Deden dan Ustadz Hawari ya, dari materi yang kita bahas. Ustadz, ini kan di buku kita ya, di STH3, dan insya Allah nanti kita akan lanjut di pembahasan yang berikutnya ya. Kita sudah membahas mulai dari titik mula sebuah perjalanan ini tentang kisah Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan, kemudian beri kesempatan tinggal di surga, kemudian sempat terpuruk dan bangkit lagi ya, kemudian diturunkan ke bumi dan seterusnya. Kemudian ada pesan di sana, kita sampaikan semuanya. Kemudian ada amanat besar, yaitu tentang tugas dan tujuan ya, termasuk di bab yang selanjutnya tugas dan tujuan, khalifah dan khilafah, kemudian kemuliaan, Shiratal Mustaqim, keterpurukan dan kebangkitan sejati ya. Jadi Masya Allah, kalau kita ikutin semuanya ini, kita akan mendapat satu tarbiyah yang luar biasa Ustaz ya. Dan bahkan dari bincang dakwah yang sebelumnya pun tarbiyah harokiyah ini sudah sangat luar biasa, dan insya Allah kita akan lanjut di kebangkitan ruhani itu, ibu dari semua kebangkitan Ustaz ya. Nah, ini insya Allah di kesempatan yang akan datang. Baik, masih ditunggu untuk teleponnya. Oh, ini ada yang masuk Ustaz ya, dari Pak Riswanto. Berarti sekarang saya ke Ustadz Hawari Ustaz ya. Pak Riswanto di Depok. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Faktor-faktor apa saja yang harus kita waspadai dari penyebab keterpurukan? Faktor apa saja yang harus kita waspadai dari penyebab keterpurukan atau yang dapat menyebabkan keterpurukan, Ustadz? Tafadhol Ustadz. Baik ya.
berkaitan dengan faktor-faktor apa Iya. saja yang harus kita waspadai ya, Mm-mm. sehingga menyebabkan seorang muslim ya mengalami keterpurukan Terpurukan, ya. terjatuhan ya. Ya, tentu ada banyak faktor ya. Di antara yang pertama yang bisa mungkin kita sebutkan adalah kejahilan Iya. ya. Ini Jahil. faktor utama yang menyebabkan seseorang terpuruk gitu. Jahil. Jahil di sini bukan berarti dia nggak bisa baca tulis ya, kemudian dia nggak nggak pernah kuliah, makan bangku sekolah, enggak. Blow-on, bukan. Bukan itu ya. Kan di boleh sini jadi dia profesor Ustaz, bisa ya. jadi dia profesor, doktor, bisa jadi itu. Iya. Tapi jahil Iya. dalam masalah din. Ya alamuna zahiram minal hayati dunya gitu ya, kalau nggak salah ya di surat Rum gitu ya. Mereka tahu dalam masalah detail-detailnya yang dunia, tapi dalam masalah akhirat nggak tahu. Betul. Gitu ya. Jahil, Ustaz, ya. Jahil Jahil. itu. Tentu ya jahil ada yang murakab, ada yang basit gitu ya. Ada tingkatannya. Yang jelas ini jahil atau bodoh terhadap agama. Ya, barangkali mungkin dia dari kecil sampai mungkin lulus kuliah sampai jadi profesor nggak mengenal agama Islam ya. Ini dikategorikan juga termasuk jahil, sehingga menjadikan manusia terpuruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala Iya. ya. Makanya semakin dalam dan semakin tinggi ilmu seseorang. Tadi kan ketika ada dua indikator orang yang bangkit itu, yang pertama adalah dia berakidah yang benar ya, dan beramal yang benar. Dan dasarnya itu kan adalah ilmu yang benar juga Ilmu ya. yang benar ya. Ya, makanya kalau jahil dari ini jahil dengan ilmu ini lawannya atau jahil tadi, dia tidak mungkin akan berakidah benar dan beramal yang benar kalau Betul. dia jahil tuh. Nggak Nggak mungkin bangkit artinya gitu. Nggak mungkin dia ada kebangkitan kalau jahil dengan tadi ya. Yang ada bisa sebaliknya Ustaz, terpuruk. Dia Terpuruk, beramal, terus. seorang beramal tapi dia terpuruk padahal Iya, gitu ya. betul sekali. Karena bisa sebaliknya. Ya, makanya kaum muslimin ya dialog, diskusi seperti ini Penting sekali, Ustaz. sangat penting dan membuka keilmuan wacana kita ya. Jadi semakin seorang itu berilmu, dia semakin bangkit ya. Tapi ilmu ini harus diamalkan tadi ya. Artinya bekal-bekal atau unsur-unsur kebangkitan itu semakin besar ya. Makanya di antara tugas dakwah itu kan menyebarkan ilmu gitu ya. Betul. Menyebarkan ilmu semaksimal mungkin. Ya, dengan ilmu itu akan menerangi. Ilmu itu kan al ilmu nurun gitu kan. Cahaya ya. Bayangkan, dan Al-Qur'an itu juga cahaya. Kalau kita nggak bisa ini, cahaya itu bisa ngelihat yang jelas. Seperti orang jalan tanpa cahaya itu Nggak bisa. nggak bisa ya, nggak tahu arah gitu ya. Nggak tahu arah, Bisa nabrak, jatuh. Iya bisa pleset terperosok segala macam, nabrak cuman. Dengan cahaya kita bisa tahu arah. Iya, pertama. betul. Dengan cahaya kita bisa membedakan Hmm. mana yang putih, mana yang hitam. Bisa minum dengan cahaya. Iya. Artinya kita dengan ilmu bisa tahu yang hak dan yang batil, Batil, gitu iya. kan. Karena ilmu cahaya. Begitu juga seorang bisa mendapatkan berbagai macam banyak kebaikan. Tadi yang pertama adalah yang kita waspadai adalah kejahilan, dan itu ada dalam diri kita. Betul. Nah, tugas kita belajar yang pertama adalah mengangkat kejahilan dalam diri kita. Ya, kemudian kepada orang lain itu harus kita angkat, kita bersihkan terus gitu kan. Sampai kapan ya? Sampai kita semaksimal kita, nggak ada batasnya gitu kan. Ya. Kemudian ya, setelah faktor yang kita waspadai, yang pertama tadi kejahilan, yang kedua adalah tadi kefuturan. Ya, manusia itu kalau futur tadi yusiru ala ma fa'alu. Iya, Dia betul. sudah tahu itu maksiat Kemaksiatan. gitu. Tapi balik lagi ya. Iya, namanya futur Terperosok gitu kan. di lubang yang Terperosok. sama, Ustaz. Iya kan. Mukmin yang cerdas itu kan tidak terperosok ke lubang yang sama gitu kan. Masya Udah tahu setiap hari lewat di situ kejenggur lagi. Nabrak lagi. Udah tahu di situ ada lubang, setiap hari dilewatin itu kejenggur lagi gitu kan. Makanya kefuturan ini bahaya. Betul. Ya, kita semuanya berpotensi kan, Berfutur, berpotensi untuk futur gitu. Semuanya itu ya. Tapi ya, kefuturan itu bisa kita hilangkan ya dengan tadi ya, mankana fatratuhu ila sunnah. Barang siapa kita futurnya itu terus dalam lingkungan yang sunnah ini. Iya. Jadi jangan futur, jangan malah ke Jauh diskotek dari gitu ya. Jauh dari teman-teman yang soleh malah jangan ya. Betul ya. Kalau futur jangan malah ngambil itu dekat-dekat orang yang jualan ini miras gitu. Betul. Udah tambah terpuruk nanti Betul, gitu kan. betul.
Jadi ini bahaya sekali ya, penyakit futur ini yang naudzubillahi min dzalik, yang mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kadarnya yang wajar itu Biasa itu biasa ya, ya, karena naik turun ya, Ustaz, naik ya, turun kita keimanan. kadang ngerasa berat nih untuk baca Quran gitu kan. Berat nih untuk ke kajian gitu Iya. kan. Berat untuk sholat malam gitu kan. Iya. Berat untuk macam-macam ketaatan dan amal soleh. Nah itu ya itu bisa ditepis dengan memaksakan diri kita gitu kan. Asal jangan terus gitu ya. Jangan terus, Semakin jauh gitu. semakin terpuruk. Ya, Habis. ya, pertama tadi kejahilan ya, kefuturan yang harus kita waspadai itu kan. Kemudian kita kesendirian ya. Kesendirian. Ini juga apa bisa ini kesendirian dalam maksudnya Tapi bukan jomblo saat bukan ya. jomblo gitu ya. Kesendirian dalam artian apa? Seorang itu tidak mau berjamaah. Tadi kan Iya. yang namanya ini kebangkitan itu kan nggak bisa sendiri. Sendiri gitu ya. Harus kolektif. Dan terorganisir. Lebih mudah, gitu. lebih ringan mudah, jika gitu berjamaah. kan. Sehebat-hebatnya orang kalau sendiri ya nggak seperti orang Iya. yang berjamaah. Bahkan ada ancamannya Sat ya. Iya, kalau- Setan itu memangsa Ya, serigala itu yang memangsa sendiri. domba yang sendiri. sendiri. Ya, Ya, ini sendiri. iya. Jadi sering kali kita tertipu dalam sendirian gitu kan. Makanya dengan berjamaah bukan berarti kita menyendiri bersama Allah mengingat dosa kita, enggak, bukan Bukan. gitu. Bukan itu. Jadi teman-teman atau kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, dari tadi kejahilan ya, kefuturan ya, kemudian dan banyak lagi nanti kalau kita itu yang harus kita waspadai ya, untuk Mau diurai ya. Termasuk kelalaian dan sebagainya. kelalaian ya, itu banyak ghaflah gitu, wala takum minal ghafilin gitu kan. Lalai dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, ini paling tidak ya 3 hal ini mungkin bisa inilah bisa menjadi gambaran ya. Baik, Masya Allah, agar luar kita biasa. waspada gitu ya. Wallahu taala alam. Baik, syukran Ustaz Hawari, penjelasan yang luar biasa. Pertanyaan dari Pak Riswanto di Depok sudah terjawab ya, bahwa faktor-faktor yang harus diwaspadai karena yang akan menyebabkan terpuruk itu diantaranya jahil, yaitu kurang ilmu atau bodoh tentang ilmu agama ya. Kemudian futur, ini juga penyakit yang sangat berbahaya. Kalau dibiarkan itu semakin menjadi gitu kan. Jadi kalau lagi futur itu ya jangan terus dibiarkan sudah gitu ya, di pasrah atau nggak mau bangkit lagi. Yang ya harus dipaksakan tadi supaya tadi ada gairah lagi begitu ya. Karena memang kalau setelah baca Al-Qur'an itu ada gairah gitu. Kalau tadinya nggak baca Al-Qur'an terus kemudian kita paksain baca, Malas. ternyata ada itu ya, ada semangat baru di dalam jiwa kita gitu, keimanan pasti nambah gitu. Nah, kemudian kesendirian. Nah, kesendirian ini berbahaya sekali ya. Dikatakan dalam hadis itu serigala akan memangsa domba yang sendiri. Artinya kalau sendiri itu potensi untuk jatuh kepada keterpurukan lebih besar gitu ya, dibanding dengan bersama. Kalau bersama itu mau berbuat maksiat nggak enak sama temennya, atau akan diingatkan oleh temennya. Kalau lagi males bangun subuh misalkan ya, kalau kebetulan kita tinggal bareng sama teman yang soleh, ini kan pasti akan dibantu untuk bangun gitu dan sebagainya. Ini jadi harus bersama teman yang soleh atau berjamaah dengan teman yang soleh. Baik pemirsa kaum muslimin, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan yang kedua dari pemirsa, dan alhamdulillah sudah masuk lagi pertanyaan yang ketiga ya. Ini berarti kepada Ustadz Deden Wahyudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Dede Yusuf dari Balaraja Tangerang. Ahlan Dede Yusuf ya. Contoh kebangkitan sejati dalam sejarah sehingga menjadi ibroh bagi kebangkitan di masa kini. Mungkin ini minta ya, apa contoh kebangkitan sejati dalam sejarah sehingga menjadi ibroh bagi kebangkitan di masa kini, Ustadz. Ini mungkin sebenarnya banyak ya kebangkitan selalu ada Ustadz ya, dari kebangkitan dalam sejarah. Bisa disebutkan secara global mungkin Ustadz, atau kalau terperinci juga boleh, kelihatannya waktunya masih ada gitu ya. Dan pemirsa masih diberikan kesempatan untuk pertanyaan yang selanjutnya. Mungkin masih bisa 1 atau 2 pertanyaan sampai pukul 21.30 insya Allah. Silakan Ustadz Deden, seperti apa contoh kebangkitan sejati dalam sejarah yang sudah pernah ada di dunia ini? Ustadz, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Contoh yang pertama ya bapak kita. Iya. Adam alaihissalam. Ya. Ketika Adam sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sosok
atau makhluk yang memang dihormati oleh para malaikat gitu kan. Maka Adam itu melakukan sebuah pelanggaran. Pelanggaran dengan melaksanakan larangan yang Allah Subhanahu wa taala dilarang Adam dan Hawa itu untuk mendekati pohon, salah satu pohon dari pohon-pohon yang ada di surga. Artinya Adam itu saat itu terpuruk, jatuh ya. Jatuh. Dan manusia memang potensi untuk terpuruk itu ada dan pasti terjadi. Pasti terjadi. Ada yang nggak pernah terpuruk. Jatuh gitu ya. Jadi kalau bangkit itu ya pasti terpuruk dulu. Terpuruk dulu, kemudian bangkit gitu. Terpuruk lagi, bangkit lagi. Sehingga Adam alaihissalam ketika sudah terpuruk, beliau kemudian diberikan kalimat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di sini dikatakan Adam itu mengakui kalau dirinya terpuruk. Zalamna anfusana, saya itu sudah terpuruk, saya sudah berbuat zalim terhadap diri kami. Wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin, dan meminta kepada Allah agar diampuni, dan jika tidak diampuni kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ini contoh yang memang sudah sudah jelas gitu kan. Begitupun contoh para kisah-kisah dari para nabi ya, termasuk nabi terakhir kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bangkit dimulai dengan diberikannya wahyu pertama ya. Kemudian diutus jadi rasul, kemudian beliau mengadakan dakwah secara sir dan terang-terangan kepada para sahabatnya, kemudian berdakwah tentang tauhid sehingga berkumpullah jemaah yang terus membesar gitu kan. Nah, ini kebangkitan. Ini kebangkitan, contoh kebangkitan yang ada dalam sejarah peradaban umat Islam gitu kan. Sehingga apa yang terjadi ya, janji Allah Subhanahu wa taala diberikan, walaupun pastinya harus ada proses, proses sampai kekuasaan, sampai benar-benar sempurna. Dari dakwah dan kekuasaannya saling menunjang dan sempurna, sehingga berdirilah sebuah kekuasaan negara Islam di Madinah dengan semuanya melaksanakan sendi-sendi dan syariat Islam secara kafah. Ini salah satu atau secara global ya kebangkitan yang terjadi seperti itu. Dan termasuk setelah Tawari bisa menambahkan. Ustaz Tawari boleh menambahkan Ustaz. Barangkali ada hal-hal yang bisa ditambahkan dari contoh kebangkitan ini. Kalau tadi Ustaz Jajan sudah menceritakan tentang kebangkitan Nabi Adam alaihissalam ya, dari keterjatuhannya dan kebangkitan yang diusahakan oleh Rasulullah SAW untuk mendakwahkan Islam, sehingga masya Allah cahayanya sampai kita Ustaz. Gitu ya, dan sampai kita, dan kebangkitan itu sebenarnya sudah nggak terhitung ya dari dari masa ke masa itu. Ustaz tafadhol kalau ada tambahannya. Mungkin sedikit ya, secara global tadi memang sudah disampaikan oleh Ustaz Deden ya, mulai dari Nabi Adam alaihissalam ya, awal dari kisah kebangkitan, kemudian setiap nabi-nabi itu membawa misi kebangkitan ya, apalagi Nabi Nuh alaihissalam kan setelah itu setelah 10 kurun terjadi keterpurukan gitu ya, akhirnya Allah utus Rasul pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam ya, yang dakwahnya tuh lailan wan nahara, kemudian siron wa jahron gitu. Jadi itu luar biasa gitu kan. Dan itu terjadi 950 tahun. Iya, ratusan tahun bukan hanya puluhan tahun. Dan pengikutnya nggak viral banyak gitu kan. Pengikut. Nah, ini ngomong viral ini, kalau yang followernya dikit jangan bersedih ya. Iya, gitu. Tetap terus berdakwah. Sampai dalam sebuah hadis disebutkan, aku melihat ya satu nabi ya, laisa ma'ahu ahad. Masya Allah. Nggak ada pengikutnya, nggak ada yang follow, yang ada yang subscribe, yang ada yang ngikutin, nggak ada. Ada yang bawa 2 doang. Tapi tetap dia disebut sebagai nabi Ustaz. Yang nabi yang sukses dan berhasil dalam dakwah. Nggak ada nabi yang gagal. Nggak ada yang nabi yang gagal ya. Sangat lancang kalau kita ada mengatakan nabi itu gagal gitu, karena nggak ada pengikut. Itu biasanya kayak gitu tuh, orang yang sesat yang meyakini demikian. Walaupun dia nggak punya pengikut, karena dia sudah menyampaikan ini. Karena hidayah itu ada di mutlak ya, dari Allah, hidayah taufik gitu ya.
Ada yang punya apa 2, 3 sampai Dan itu banyak. ada hikmahnya, Ustaz. Ketika ada nabi yang nggak punya pengikut, itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Kalau kita dakwah, kemudian kita menyampaikan kebenaran dan sebagainya, nggak ada yang ngikutin kita. Jadi jangan bersedih. Nabi saja. Iya, nabi aja Ada yang punya begitu. Dan ikut. itu dikatakan tetap sukses begitu kan. Jadi jangan berkecil hati dengan mungkin pengikut, ada yang ikut atau ada yang enggak. Yang penting tugas kita kan berdakwah, menyampaikan tablik gitu ya, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Nuh alaihissalam ya. Bangkitan yang luar biasa sekali ya. Begitu juga ya setelah ya apa namanya Bani Israel itu banyak berbagai macam penyimpangan, Allah utus Musa alaihissalam gitu kan. Nabi Musa itu membawa pesan kebangkitan yang luar biasa sekali. Dan waktu itu kedoliman Firaun yang luar biasa. Luar biasa. Ana rabbukumul a'la sampai begitu. Udah. Itu ngaku dia dalam sejarah Allah itu Tuhan yang paling tinggi. Dan sadisnya luar biasa. Sadisnya yudzabihuna abnahum wa yastahyuna nisahum. Nyembelih bayi masih bayi gitu. Saking itunya kejamnya Allah terus kebangkitan terjadi itu. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam itu muncul apa namanya pembaharuan. Kemudian Nabi Muhammad tadi sudah turun apa. Begitu juga setiap 100 tahun. Akan terus gitu sampai kita kalau kita konteksnya ke Indonesiaan lah katakanlah Indonesia itu kan bangkit dari penjajahan karena apa pergerakan ya kaum muslimin yang menjadi motivator dan motor penggeraknya gitu. Itu ada cerita kebangkitan yang didorong dari semangat berjuang semangat jihad gitu kan melawan penjajah pada saat itu. Itu nggak boleh kita lupakan itu jasa-jasa kaum muslimin. Dan mungkin barangkali umat Islam sekarang harus ini ya punya perhatian dalam sejarah Islam Indonesia gitu kan. Sejarah Islam Indonesia gitu kan. Kapan masuknya, kemudian kontribusinya apa. Jangan sampai nanti semakin ke depan dibutakan gitu kan. Atau didistorsi. Dibuang di merah. Jadi diputar balikan faktanya. Kita umat Islam punya andil besar dalam perjuangan kemerdekaan. Bahkan ketika berjuang melawan penjajah, yang ada pakaikan takbir. Takbir ya. Allahu Akbar, artinya mereka para pejuang kaum muslimin gitu ya. Santri-santri, kiai-kiai gitu kan. Kita lihat itu. Dan kontribusinya umat Islam banyak sekali ya gitu. Itu upaya kebangkitan apa namanya yang terus diupayakan sambil berjalannya waktu sesuai dengan apa nanti di masanya masa masing-masing gitu ya. Nah barangkali begitu Ustaz Anas. Baik, Masya Allah, syukran jazakumullah khairan katsira para asatid yang sudah hadir. Dan ini ternyata pertanyaan terakhir karena waktunya juga sudah mepet, artinya sudah akhir gitu ya. Jadi kita tutup untuk pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa dan kaum muslimin, dan kita akhiri dari pertemuan kita di malam hari ini. Kami kembali ucapkan terima kasih para asatid yang telah hadir di studio Hasmi TV ini. Mudah-mudahan pertemuan kita memberi manfaat yang besar untuk kita semuanya, dan Allah berikan pahala yang berlipat untuk kita semuanya, baik yang di studio maupun yang pemirsa yang ada di rumah. Ya, insya Allah kita akan kembali berjumpa di pekan depan, di Ahad depan, dengan bab yang selanjutnya, yaitu kebangkitan rohani, ibu dari semua kebangkitan. Yang ini tentunya tidak kalah menarik pembahasannya Ustaz ya. Dan untuk pematerinya insya Allah kita akan gambarkan nanti. Seperti biasanya kita akan buat iklannya terlebih dahulu. Untuk itu terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قم وغني يا حمام إن جرحي لا ينام قم وغني يا حمام إن جرحي لا ينام قم وغني قد مللنا زيف راية السلام قم وغني قد مللنا زيف راية السلام زيف راية السلام غني للعرب جراح يا ترى من ذا الملام غزة الأبطال أمست تشتكي جور اللئام غني للعرب جراح يا ترى من ذا الملام غزة الأبطال أمست تشتكي جور اللئام
Hasmi TV, media kebangkitan Islam.